Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan nanti, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meli Yohana Putri dari kelas 6E Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 tentang manajemen. Bagian dari manajemen ini terbagi atas 5 macam. Yang pertama, pengertian manajemen. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga, unsur manajemen. Yang keempat, bidang-bidang manajemen. Yang kelima, penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. Nah, apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu manajemen? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen terlebih dahulu. Pengertian manajemen ini dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama dikemukakan oleh Mary Parker Follett. Pengertian manajemen ini ditinjau dari segi seni adalah seni yang menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua menurut Luther Gulick. Pengertian manajemen ini ditinjau dari segi ilmu pengetahuan adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Yang ketiga, menurut James A.F. Stoner, pengertian manajemen ini ditinjau dari segi proses adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota, serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Apakah teman-teman semua sudah paham tentang pengertian manajemen ini? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini terbagi atas 4 macam. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pelaksanaan. Dan yang keempat, pengawasan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Fungsi manajemen yang paling utama adalah perencanaan. Dalam urutan kegiatan, perencanaan merupakan kegiatan awal. Fungsi yang lain bekerja setelah diberi arahan oleh bagian perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Fungsi yang ketiga dalam manajemen yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, fungsi-fungsi manajemennya itu pengawasan. Pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Henry Fayol mendefinisikan pengawasan adalah tindakan meneliti apakah segala sesuatu telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, mencegah adanya kesalahan, menciptakan kondisi agar karyawan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya, mengadakan koreksi terhadap kegagalan yang timbul, dan memberi jalan keluar atas suatu kesalahan. Nah, itulah penjelasan saya dari fungsi-fungsi manajemen. Apakah teman-teman semua sudah paham tentang fungsi-fungsi manajemen tersebut?
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur manajemen. Unsur manajemen ini terbagi atas 5 macam. Yang pertama, manusia. Manusia dianggap paling penting dalam sumber daya yang produktif, karena keberhasilan atau kegagalan sesuatu organisasi tergantung pada diri manusia. Yang kedua, uang. Uang sangat diperlukan dalam menjalankan usaha organisasi. Tanpa uang, tidak mungkin kita memperoleh bahan dan mesin. Uang juga diperlukan untuk membayar biaya operasional seperti gaji, listrik, dan tagihan telepon. Yang ketiga, bahan. Bahan diperlukan dalam menciptakan produk, misalnya produksi padi, jagung, bibit, pupuk, dan pestisida merupakan bahan produksi. Yang keempat, mesin. Produksi modern memerlukan penggunaan mesin. Mesin lebih efisien dan ekonomis. Namun, di negara-negara miskin dengan banyaknya penduduk, penggunaan mesin kurang direkomendasikan dalam produksi barang dan jasa. Dan yang terakhir, yang kelima, metode. Metode ini sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Metode mengacu pada teknologi atau teknik produksi. Nah, itulah penjelasan saya tentang unsur-unsur manajemen. Apakah teman-teman sudah memahami apa itu unsur manajemen? Selanjutnya kita akan membahas tentang bidang-bidang dalam manajemen. Bidang-bidang manajemen ini antara lain yang pertama manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi ini adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Dari pengertian ini, terdapat dua hal yang paling penting yang mendapat perhatian dalam manajemen produksi, yaitu yang pertama perancangan sistem produksi, yang kedua pengendalian sistem produksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler, mendefinisikan pemasaran sebagai proses sosial dan manajerial di mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pemasaran, yaitu yang pertama, riset pasar, yang kedua, segmentasi, yang ketiga, targeting, yang keempat, positioning, yang kelima, bauran pemasaran, dan yang terakhir, yang keenam, kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan ini adalah manajemen sumber dana, manajemen penggunaan dana, dan yang terakhir, pengawasan penggunaan dana. Dan yang keempat yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita sebut dengan PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perseorangan. Hal-hal yang berhubungan dengan manajemen personalia yaitu antara lain yang pertama penerimaan pegawai, yang kedua penilaian pegawai, yang ketiga promosi dan mutasi, dan yang keempat motivasi. Dan yang terakhir yaitu manajemen administrasi. Manajemen administrasi ini memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat-alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Untuk itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengadministrasian kegiatan. Yang kedua, pemakaian alat-alat perkantoran. Dan yang ketiga, pemeliharaan organisasi. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai bidang-bidang dalam manajemen.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. Kepanjangan dari OSIS adalah Organisasi Siswa Intrasekolah, merupakan satu-satunya wadah kegiatan siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Untuk mewujudkan fungsinya sebagai wadah kegiatan siswa, OSIS harus selalu bersama-sama dengan jalur yang lain dalam mengadakan latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Sebagai sebuah organisasi, OSIS mempunyai beberapa tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat siswa dalam satu wadah yang bebas dari pengaruh negatif. Yang kedua, mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa sehingga timbul kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Yang ketiga, tempat dan sarana berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Dalam kegiatan OSIS ini, fungsi manajemen harus diperhatikan. Contohnya, OSIS berencana melakukan kegiatan penghijauan sekitar sekolah. Dalam perencanaan tersebut, beberapa pertanyaan mendasar harus dijawab. Contohnya itu, latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan, dan praktis pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi itulah penjelasan dari materi manajemen yang telah saya jelaskan tadi. Jika ada penyebutan atau pengucapan kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman semua memahami apa yang telah saya jelaskan tadi. Demikianlah penjelasan saya tentang materi manajemen. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.